kabar Sobat CGTV? Kali ini saya akan memberikan sebuah momen yang sebenarnya itu sangat biasa ya kalau kita temui di mana-mana di kota besar. Tapi sebenarnya momen ini mengandung sebuah ironi yang besar. Kenapa saya mengatakan sebuah ironi? Di mana pada saat yang sama banyak rumah ibadah non-muslim yang disegel, kemudian ibadah dibubarkan, kemudian juga ada renovasi vihara yang diprotes, dan juga sebuah gereja yang akhirnya dan sebuah gereja setelah 18 tahun mengurus izin baru bisa mendapatkan izin resmi. Kita lihat videonya sebentar ya. Iya, ini adalah suatu kejadian di depan Mall PGC Jakarta Timur. Di situ memang ada sebuah masjid. Nah, kejadiannya ini bukan pada saat hari raya, tapi pada saat hari biasa. Artinya apa? Mall ini juga masih buka dan lalu lintas di jalan itu juga berjalan seperti biasa. Dan seperti diketahui bahwa jalannya adalah jalanan besar ya, yang bisa dilintasi 3 sampai 4 mobil. Dan di depan situ juga ada busway juga, karena di Mall PGC Cilitan ini ada stasiun busway, di mana lalu lintas itu busway tiap hari ada di situ juga. Artinya, dan lagi juga di PGC ini tempatnya sebuah perempatan yang besar. Jadi lalu lintas atau lalu lalang kendaraan itu sangat banyak, baik motor, mobil maupun bis. Nah, yang menarik di sini adalah kenapa yang ibadah di masjid tersebut membludak sampai ke jalanan. Apakah tidak diantisipasi gitu ya? Ya, akhirnya apa? Mengganggu ketertiban. Nah, kalau kita bicara soal penegakan hukum, soal aturan, yang jelas kan jalan raya itu bukan tempat untuk ibadah. Atau sudah ada IMB-nya, atau IMB dibuat pada saat itu ketika jemaah yang hendak ke jalan-jalan itu, ya ini jadi pertanyaan yang menarik ya. Karena kalau kita perhatikan ada perayaan Natal di rumah saja itu diprotes sama masyarakat di situ ya, oleh ketua RT setempat yang kejadian yang di Cilebut Bogor. Bahkan ibadah di tempat yang tidak menurut ketertiban seperti di GKPS di Purwakarta kemarin itu pun disegel. Justru ini sekarang yang aneh, yang ironis, jemaah masjid ini menggunakan jalan raya padahal itu bukan pada saat hari raya atau peringatan hari raya. Sebuah ironi ya. Apakah yang terjadi seandainya ada yang memprotes peristiwa ini atau event ini, apakah juga akan dimasukkan ke penjara seperti Meliana yang di Tanjung Balai yang berujung menghuni hotel Predio gara-gara memprotes volume azan masjid. Nah, kejadian-kejadian seperti ini jarang sekali ada orang yang mau melaporkan secara resmi ya. Mereka takut ya, paling mereka cuma ngedumel, ngomel ya, sambil ngelewatin gitu aja. Nah, padahal hal seperti ini sering terjadi dan kita saksikan dengan mata telanjang, tapi tidak pernah ada suatu penanganan yang baik atau ibaratnya solusi yang baik dari Kementerian Agama, atau Kementerian Agama membiarkan seperti ini ya. Meskipun ada aturannya tapi tidak pernah ditegakkan. Seperti soal volume azan masjid yang katanya ada aturannya yang mengatur tentang suara kecil dan kerasnya, tapi ternyata juga di lapangan itu tidak pernah digubris. Artinya apa? Di sini ternyata Kementerian Agama itu tidak punya gigi. Yang menarik lagi di sini adalah MUI ya, Majelis Ulama Indonesia. Hal-hal seperti ini kayaknya mereka biarkan aja ya. Toh
di negeri yang mayoritas Muslim ini, seolah-olah umat mayoritas itu berhak atas apa aja. Bahkan itu melanggar peraturan lalu lintas. Ya, karena kalau kita perhatikan di sini sebenarnya apa yang terjadi di lokasi ini udah melanggar undang-undang lalu lintas dan jalan raya. Karena jalan raya itu adalah tempat untuk lalu lintas kendaraan bermotor, baik kendaraan kecil, menengah maupun besar. Nah, kok pada saat jalan itu aktif dipakai sebagai tempat ibadah? Ya mestinya harus jadi concern lah Pemda lah ya, atau FKUP lah, paling nggak FKUP harus melakukan inilah. Jangan FKUP itu sibuk menjadi calo pendirian rumah ibadah baru, tapi hal seperti ini tidak pernah mereka persoalkan, tidak pernah mereka urusin. Atau karena seperti ini nggak ada duitnya kali ya. Ya bisa jadi. Tapi di sini terlihat bahwa ada semacam arogansi ya. Karena kalau kita bandingkan faktanya itu berbanding terbalik seperti bumi dan langit. Di mana umat non-muslim itu untuk beribadah aja seperti dikejar-kejar, selalu diintai, selalu dikriminalisasi. Sementara kasus-kasus seperti ini diabaikan begitu saja. Seolah-olah yang mempunyai hak asasi untuk beribadah dan beragama itu hanya mayoritas umat Islam. Sementara 5 agama lain yaitu Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, dan Konghucu itu hanya warga negara titipan. Jadi hak asasi mereka tidak perlu diperjuangkan. Nah, semoga ini menjadi catatan Kementerian Agama, FKUP, atau Pemda setempat. Ya, kalau memang memberikan kesetaraan, keadilan bagi semua umat beragama, ya jangan biarkan hal seperti ini terjadi, yang akhirnya justru akan merusak citra dari umat muslim sendiri. Ya, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat.